Mobilitas Indonesia langsung kalau berkomentar Indo Pride karena kita akan menunjukkan lane move down. Yes, benar sekali. Untuk match yang pertama di Best of One Series ini, kesempatan yang terbuka lebar untuk pemain-pemain dari Geek of Farm, dan besar harapan kita tentunya untuk melihat mereka bisa menuju ke babak playoff, semoga ya teman-teman ya. Yes, benar banget. Dan bahkan dibalik itu semua, ini juga masih punya power dari Fredrin. Tapi agak cukup unik ya kalau menurut aku pribadi, kenapa para pasukan dari G5 ini tidak melakukan pick terhadap Martis. Karena kalau yang aku lihat Martis. Oh iya, Martis tadi ya, kita bahas karena ya. ini yang lawan Akai. Fredrin akan benar-benar terzoning out dengan permainan mereka. Dengan adanya sosok dari Akai. Atau mungkin mereka punya plan seperti Fredrinnya coba paksa Heavy Skin keluar, dan posisi dari Aboy nanti yang bakal megang teamfight panjangnya, Ji. Yes. Oke, akan kita lihat apakah memang sesuai dengan prediksi dari kita. Tapi untuk early yang cukup pelan dan cukup pasif dari kedua belah tim, kali ini masih cukup respect tentunya dengan damage di area mid, terutama Haji yang membawa Lilia first pick. Dan masih dengan emblem yang sama, dimana dengan adanya ngebawa Wilderness di sini bersama dengan adanya Impurage untuk memberikan damage yang begitu menyakitkan untuk Haji. Sementara dari kedua marksman masih sama, tapi memang all akan ngebawa ke arah Tenacity untuk sisi defensif juga. Tapi Dominic di arah bottom lane nampaknya harus coba diganggu pergerakannya oleh para pasukan dari Geek Farm, dan Dominic tidak bisa sebarbar itu. Sekarang malah Luka yang sangat mengungguli, dan kemungkinan besar Luka akan berada di level 4 terlebih dahulu, dan dia siap untuk melakukan zoning out terhadap para pasukan dari tim Blacklist Internasional. Lihat di sana Kimboy dengan skin Blacklistnya udah siap menunjukkan dengan power of heal yang dia miliki. Tapi lihat, membuat Markita bisa berdaya di area gold lane-nya. Meanwhile, pasukan Geek Farm mereka udah standby on position. Meskipun Baloski belum berada di level 4, tapi Baloski berada di kas depan. Level 4 di tangan dan Dominic. Fokus ke arah Baloski. Another round dari Aboy Cypher King. Tapi press one for nothing. Membuat Kipo Sakratul Maut dan first blood di tangan dari Luka. Lihat, Heavy Spin tanpa ada following up damage tidak terlalu berarti. Bahkan Luka still survive. Satu momen kill didapatkan, tapi Rindo mau nggak mau harus menggunakan retributionnya, dan Nile akhirnya mendapatkan turtle kali ini di tangan dari Geek Farm. Untung ada tim fight yang dimiliki para pasukan dari Geek Farm. Walaupun begitu, Blacklist Internasional mendapatkan 2 poin kill terlebih dahulu, Momochan. Wah, tapi harus kehilangan 2 pemain ya dari Geek. Tapi kali ini lihat, tim fight yang akan coba dilanjutkan, dipaksa di God, Nile terperangkap. The Moon of Goddess kembali menyelamatkan hari dari Blacklist Internasional. Ubi Gaming kembali terjadi di kubu dari Blacklist. Iya, dan lagi-lagi harus ada peranan dari Luke untuk ngejar ke arah Kimpoy-nya. Jadi tim fight tanpa Luke kayaknya agak sedikit sulit memang untuk Geek Farm sendiri. Dan kalau posisi sampai Luke-nya terpick off, kayaknya Geek Farm nggak boleh terlalu memaksakan deh. Kecuali mereka bisa. Permainan dari Ultimate Pony Experience kembali dimunculkan Blacklist Internasional. Kenapa sih aku bilang yo? Oh, keren aja. Kebanyakan ya. Lama-lama kamu jadi kayak caster Inggris ya. Terakhir saya takut teman saya pindah haluan, guys. Enggak. Caster Inggris sudah ada the one and only Mirko. Loh, gak menutup kemungkinan. Enggak, saya juga enggak mau. Kamu bisa masuk ke tawanan. Enggak mau. Oke. Kita lihat di mana di Geek Farm mereka sangat agresif sekali. Dan sekarang kita melihat di mana Marky juga tidak menjadi prioritas di dalam strong lane. Weak lane menjadi pilihan utama untuk para pasukan dari Geek. Tapi dengan adanya Tartan diamankan pasukan Geek Farm, tapi Blacklist masih mengunggul dengan 500 gold. Ini agak cukup berbahaya karena 2 poin kill sangat berarti. Duduk ke arah belakang. Again, ke all masih bertahan. Menokada tadi dia Ultimate Boarding Experience Gaming. Kembali lagi, cuma ada satu hal yang sangat berarti. Tandanya tim fight tak ada lagi nanti. Gak akan ada heal yang kencang dari Kimpoy. Betul, karena posisinya juga dia belum bikin ke arah fleeting time, ya kan, dari Kimpoy sendiri. Jadi untuk cooldownnya akan sedikit lebih panjang. Tapi kalau ngomongin masalah Haji ya, dengan menggunakan Lilia, kan aku juga sempat main Lilia ya. Lilia ini termasuk salah satu match yang menurut aku lumayan boros loh. Dari sisi mana? Jadi kenapa Geekom nggak ngasih pressure aja di area mid dengan menghindari, tapi Nile berhasil dapetin turtle-nya. Lihat, Luke zoning out untuk Dominic. Mundur ke arah belakang, coba diselamatkan oleh sosok dan Sarkipo yang berhasil kabur begitu saja. Nile dapetin purple buff juga. Oke, Nile permainannya udah mulai mengganas sekali di Geek Farm Indonesia. Udah mulai menunjukkan
batang hidungnya udah mulai menunjukkan taringnya di hadapan para pasukan Blacklist International. Dan kita lihat ini permainan yang sangat cantik dari Nile. Turtle secure, Purple Buff secure. Lihat Rindo, gak ada power orange buffnya bahkan disecure sama Baloyski. Nah ya, dan kalau misalnya Nile bisa terus konsisten nahan tempo seperti ini, kemungkinan bisa aja dia menang dari segi level. Alright, di sana para pasukan dari Kick Farm mereka benar-benar udah mulai harus respect dengan permainan dari Haji sih. Lihat dari Lilia was a little girl dari seorang Haji dan Baloyski tertrigger. Primal work for nothing. Informasi telah didapatkan. Dan para pasukan dari Kick Farm mereka harus mulai melakukan sedikit covering up terhadap Baloyski karena dia tidak punya flicker. Kalau dia terperangkap ini akan menjadi rugi untuk mereka. Iya, dan untungnya Haji ini bawa Impurate, jadi damage-nya itu bener-bener ledakannya sakit banget. Dan kalau kita ngelihat dengan tidak adanya pergerakan dari Baloyski yang memang sempat tertahan, ngebuat dia harus melakukan sedikit recall, tapi damage dari Owl sakit banget dan mengusir Marky dan juga Baloy kali ini di area bawah. Oh my god. Yang mungkin harus diperhatikan adalah Luka ini punya power banget untuk bisa nge-take down Olo. Kenapa? Olo nggak pakai flicker, Olo pakai Purify Gaming walaupun nggak punya CC stun. Tapi bisa dipastikan Olo bisa di-take down karena nggak ada jalan untuk pulang. Cuma dari Apoy, burst damage-nya juga tidak bisa dihindari. Sekarang kalau mereka terlalu terburu-buru berada di team fight di arah Turtle, ini mereka akan kehilangan power seperti tadi. Jadi ada baiknya mereka yang setup-nya sedikit terlambat untuk Blacklist, biarkan Geek Fam yang ngebuka karena kalau ngelihat dari player Geek Fam, mereka itu punya winning condition dari Blacklist ini adalah one way ticket semua. Iya. Ada Primal Lord, Netherrealm, Brave Fighter, sudah, that's it. Iya. Dan mereka tinggal mengandalkan Marky untuk melakukan DPS. Dan itu akan fatal kalau misalnya nggak ada yang kena Ya, sama betul sekali. sekali. Jadi inisiasinya harus benar-benar perfect nol dari Gifam sendiri. Dominic yang punya satu buah flicker dan juga penalty zone yang perlu diwaspadai. Dan Luke menahan 1 versus 4. Oke, 1 versus 4 Luke akan coba dimakan begitu saja. Belum ada Netherrealm di garis depan sana. Luke Sakaratul Maut masih bertahan dan ternyata distraction-nya tidak berhasil dilakukan. Karena para pasukan dari Geek Farm kali ini masih berada di garis depan dengan pertempuran dan heavy spin with Retribution Window berhasil mengamankan sangat baik take over Retribution. No perfect turtle untuk Geek Farm. Para pasukan dari Blacklist International maka mereka team fight dengan 4 versus 4 dan kembali mendominasi di area top lane. Wow. Dengan 1 level untuk para pasukan dari Geek Farm atas Blacklist International ini nggak cukup baik. Dan bahkan posisi dari Marky yang tadi sempat melakukan recall 10 detik sebelum Turtle muncul, ini udah dibaca sama Blacklist sehingga All-nya nggak ikut dari segi teamfight di area Turtle-nya. Dan Marky gak berhasil dapetin space untuk mecahin turret di area atas. Dan Marky, satu buah penalty zone yang begitu menyeramkan dari Dominic. Dan ingat, ini semua benar-benar kuat banget sebenarnya untuk Blacklist karena posisi dari Kimboy yang tidak tersentuh. Oh my god, akan cepat. Baloyski gak boleh berada di gas tempat terlupa aja dan pecah begitu saja. Netherrealm set to take for this time. Tapi walaupun terlambat, para pasukan dari Geek Farm mereka tetap kehilangan Baloyski dan Momochan. Kamu harus tahu, udah ada yang ngirim lagi nonton MPL sambil makan Hello Panda. Weh, selamat, kamu dapat diamond dari Oji. Ini dapat nih baru satu orang. Satu diamond ya Ji? Enggak dong. Oh kirain. Tenang deh, ada deh pokoknya. Ada ya. Minimal bisa beli Starlight lah. Wah. Ini ya, diamond kaget. Iya, Diamond kaget. Yoi. Iya, ya kan. Aku pengen lihat, aku pengen ngasih tahu kalau misalnya nonton MPL sambil makan Hello Panda itu enak banget soalnya. Banget sih. Gak berasa tiba-tiba habis aja. Itu tadi nggak atlet ya, itu beneran dari gue pribadi loh. Wih, cakep. Oke, kita langsung menuju ke arah in-game kembali. Oke. Para pasukan dari Geek Farm yang sempat sudah mengungguli sekarang malah posisinya berbanding terbalik dengan sebelumnya. Ini nih yang sempat aku bahas. Kenapa Geek Farm tuh? itu sering banget autofocus. Betul. Jadi kayak gampang kecilik satu persatu dan mereka lumayan cepet juga sih sebenarnya untuk reset ya. Jadi kalau mereka ketika udah dapetin satu momentum mereka berhasil untuk ngereset, biasa udah kembali lagi tuh ke jalan yang benar biasanya Geek Farm. Tapi sekarang masalahnya Lord kali ini sudah mulai muncul dan posisi di area mid bener-bener paksa habis-habisan oleh Blacklist. Mereka menzoning pemain-pemain dari Geek Farm sembari melakukan inisiasi yang sudah mulai dilakukan oleh Rindo ke arah Lord yang pertama. Nile sudah mulai terlihat, tapi ingat
sekarang target mereka adalah numbangin Kimpoy-nya. Oke, tapi kalau numbangin Kimpoy kayaknya bahaya deh. Kenapa? Kalau dia fokus ke Kimpoy, all-nya Berarti free all banget. ya? All-nya free banget. Apa harus berbagi tugas, Kaji? Harus berbagi tugas. Kenapa? Karena all ini akan sangat dan Valoisky dan remnya sudah pecah begitu saja. Dominic, oh my god, Kickfam mereka kehilangan Valoisky di tim fight menuju ke arah Lord. Ini gak baik untuk para pasukan dari Kickfam. Di fight dengan Brave Fire setelah dikeluarkan Haji. One of Goddess you became me. Oh my god, Nail masih terlalu terburu-buru akan kehilangan 2 player. Luke versus everybody, damage tidak terlalu cukup dan Haji membuat Luke lumpuh, kakinya diikat dan pasukan dari Kickfam mereka harus kehilangan bahkan 3 player free Lord for Blacklist International. Dan masalahnya Luke ketika ngebuka Princess Fighter, dia targeting ke arah seorang Haji, yang dimana Haji bahkan gak perlu ngeluarin Black Shoes-nya. Dia cukup perlu dekat dengan seorang Kimpoy dan tidak tumbang sama sekali dari seorang Haji. Malah Luke yang terpanis. Marky belum memiliki damage yang cukup sepertinya, dan bahkan Lordnya jatuh ke tangan dari Blacklist tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh Geekfam. Ini menjadi marah bahaya karena Lord sekarang sudah mulai bergerak ke area bawah, dan mau nggak mau Geekfam mereka harus bermain defensif. Memang masih ada Marky, masih ada Boy, tapi kalau team fightnya dipaksakan oleh Blacklist sebelum Lord menyentuh ke arah turret base, ini bakal bahaya nih untuk Geekfam. Oh, tapi kalau kita ngeliatin dari positioning, Haji ini ditargetkan tadi. Lihat betapa powernya dari One of Goddess. Dan lihat dari bottom lane pun bahkan mereka berhasil mendapatkan satu turret dari bottom lane. Geekfam Indonesia berada di dalam under pressure. Mereka bakal coba dipasang team fight, akan terpecah belah, dan di arah bottom lane akan menjadi poros utama dari para pasukan Blacklist International. Haji standby on position dengan Lilia Wasaleta Carl. Valoisky bakal coba dipecahkan. Langsung ada penalty sound dan run for nothing. Para pasukan dari Geekfam mereka tidak bisa bertahan dengan cukup lama karena Abu Sakaratul Maut. Oh, bakal coba ditargetin, tapi terlalu banyak soft skill tanpa ada pertukaran, dan bahkan untungnya kali ini Geekfam nggak pecah turret. Tapi to be honest Momo-chan, sejujurnya dalam faktanya Lord tadi itu untung banget untuk Blacklist karena lihat goldnya Jauh banget. Dan gak cuma itu, turret di area mid yang sebenarnya sempat di-clear cukup cepat sama Geek minionnya masih tumbang juga, Ji. Jadi ini benar-benar kerugian untuk tim Geekfam. Dan bahkan lihat Lilia sekarang memang, apalagi Lightning Truncheon ya, udah mulai berubah kan, udah mulai shifting. Sekarang udah nggak based on mana, dan sekarang bahkan jadi prioritas untuk tipikal hero-hero yang bahkan dulu kalau kita ngeliatnya kan mungkin atau mungkin ke arah satu yang efek burn glowing one biasanya. Tapi Nael dengan adanya purple buff yang masih diamankan masih oke. Tapi terlalu banyak short skill yang keluar kalau bisa dari ngomongin retribution. Cuma kalkulasinya masih masuk dalam perhitungan aku. Ya? Iya, perhitungan lordnya. Jangan lupakan itu harus penting loh, Mocon. Iya. Apalagi ngelihat 20 detik lagi ya akan muncul, harusnya retribution udah siap dari kedua jungler. Cuma sekarang Blacklist mereka benar-benar kuat dengan adanya posisi dari seorang Kimpoy yang baru aja tumbang sekali, itu pun di early. Sekarang udah masuk ke menit ke yang 13. Dan Haji akan semakin lebih sakit lagi dari segi magical damage-nya. Atau mungkin Haji bisa aja langsung bikin ke arah Holy Crystal kalau dia mau. Holy Crystal ini meletus sebalon hijau atau Blood Wings nggak sih sekalian? Oh, Blood Wings ya? Iya, Blood Wings sekalian Blood udah Wings juga bener-bener bisa sih. burst banget. Jadi nggak Netherrealm-nya akan pecah. Mungkin bikin Divine dulu aja kali ya Oke. untuk penetrationnya. Tapi ya tentunya Geekfam sekarang prioritas targeting mereka sih yang penting menurut aku dari Luke sendiri. Ini gimana caranya bisa ngincer, mungkin tadi yang kayak Ranger bilang ke all dulu aja. Betul banget. Mungkin bakal bisa di all in karena mereka tidak akan punya damage yang banyak karena cuma ada all dan Haji. Bahkan para pasukan dari Geekfam, Aboy coba untuk bersaji terlalu jauh. Constant game pun terjadi, informasi telah didapatkan. Kimpoy telah mendapatkan informasi di mana Marky dan juga Valoisky berada. Terdeteksi keberadaannya dan melihat para pasukan dari Geekfam yang tidak memiliki konsil kembali. Ini tandanya Valoisky tinggal mengandalkan flicker onward. Tapi di sisi sebaliknya Haji ngezoning out Luke. Dia tahu Luke akan berada di garis depan. Dia tahu juga Aboy bisa punya Netherrealm. That's why gimana caranya Aboy paksa utility-nya keluar sebelum Lordnya di team fight. Oke, tapi masalahnya Blacklist sekarang mereka cukup melihat ada potensi di area bawah yang bisa dipush ya tadi oleh Dominic. Laning jauh kali ini di arah bottom lane dimenangkan Geekfam harusnya.
Dan para pasukan dari Geek Fam juga bisa mendapatkan clear di arah top lane. Keuntungan yang sangat baik di dalam laning management. Tapi Baloyski udah lumayan terbaik. Primal Ward? Really? Baloyski? Terlalu terburu-buru. Fokus ke arah Haji. Bukan terlalu sakit dari Sutota Ult. Tidak bisa dibukakan mapnya untuk pasukan Geek Fam. Terlalu gelap. Pindah di zone. Dan ternyata Netherrealm for defensive. Marquis stand by position. Dapatkan Retribution. Sonrindo membalikan semua keadaan. Mereka masih mau team fight. Flicker from Dominic membalikkan semua keadaan dan kehilangan 2 player kali ini. Hampir saja 2 player, tapi untung masih bisa selamat Nailnya. Kalau tidak itu nggak punya kesempatan lagi Momo-chan. Wah, dan ketika satu buah retribution yang begitu on point dari Blacklist, mereka paksakan team fight-nya. Kehilangan look dan makan ult. Kali ini tidak bisa disentuh oleh pemain-pemain dari Geek Farm. Marky belum memiliki damage yang cukup sepertinya. Tapi kali ini Geek Farm sudah mulai bersiap dengan kedatangan 5 pemain Blacklist yang sudah mulai masuk ke area rumah dari Geek Farm. Oh, Westnya terexpose. Luke kali ini akan maju ke dalam lane of dark. Bola ke arah belakang. Penalti for nothing. Rasa ada Primal War for clearing minion. Para pasukan dari Geek Farm masih bertahan. Tapi tandanya Nile gak bisa terlalu lama menanti. Bisa diberikan oleh seorang ult. Mereka berkumpul menjadi 5. Tidak ada penalti zone. Dan bahkan Luke Fighters-nya mengacak-acak backline. Walaupun begitu Yubi Gaming berhasil membuat Blacklist kuat. Dan tidak tersentuh sama sekali. Dan di penjara Blacklist International membuat Geek Farm dan Balogi for Savage. Oh no, Maniac only. Hanya Maniac yang ternyata berhasil didapatkan ult, tapi itu cukup untuk membawa Geek Farm terpuruk di babak grup stage kita di grup B, dan Blacklist yang berhasil mendapatkan kemenangan mereka.